Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fi kulli waqtin wa hinin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi suratin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini Allah masih memberikan
kesempatan kepada kita dalam bentuk kehidupan, kesehatan, dan banyak lagi karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita sebutkan dan tidak bisa kita hitung. Karena begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka seyogyanya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Karena dengan cara inilah kita berusaha untuk menjadikan kehidupan kita kehidupan yang memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Dengan cara inilah kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah yang memberikan kehidupan kepada kita dan Dialah yang pada akhirnya akan mematikan kita. Maka semoga sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan kembali di dalam jannahnya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelemah lembutan Rasulullah berdakwah hingga berbagai macam perjuangan serta pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbayang dalam kehidupan kita hari ini. Tetesan keringat dan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah perjuangan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah perjuangan karena kisah kasih sayangnya terhadap umatnya yang sangat dicintainya. Hingga hari ini kita termasuk umat yang merasakan betul nikmatnya keimanan dan keislaman yang tertanam di dalam hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannahnya, dan kelak kita mendapatkan syafaat beliau hingga kita mendapatkan indahnya kehidupan bersama dengan orang-orang yang Allah cintai. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam wujud yang paling sempurna, yang paling kokoh. Dan manusia ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan dalam kehidupannya dengan dua dimensi. Yang pertama yang kita sebut dengan jasmani, yaitu fisik kita. Dari ujung rambut kita hingga ujung kaki kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita dengan kasih sayang, sehingga tidak ada alasan bagi kita kecuali kita bersyukur atas karunia kesehatan jasmani yang kita miliki hari ini. Allah memberikan kepada kita makanan untuk kita makan hingga kita bisa melanjutkan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tangan kaki bergerak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, dan ini adalah dimensi jasmani. Namun ada yang lebih penting daripada hanya dimensi jasmani, dan ada yang lebih penting daripada hanya kebutuhan-kebutuhan fisik yang kita sebut dengan rohani atau yang kita sebut dengan jiwa. Di dalam kehidupan kita ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua potensi agar kita memiliki kebaikan dan menjauhi keburukan, dan semuanya letaknya adalah pada jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang Allah sempurnakan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan potensi di dalam diri manusia, di dalam jiwa manusia, ada potensi keburukan dan ada potensi kebaikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
sungguh menjadi manusia yang gagal apabila dia menginjak-injak dari kejiwaannya, dan sungguh dia akan menjadi manusia yang beruntung apabila dia menjaga dan mensucikan jiwanya. Maka ketika kita lihat hari ini ujian Allah Subhanahu wa taala begitu bertubi-tubi, jikalau kita lihat konsekuensinya hanya pada jasad-jasad kita, barangkali ada di antara kita yang meninggalkan dunia ini dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya jasad-jasad itu memang pada akhirnya akan kembali ke tanah, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pengembalian kita, pengembalian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil jasad-jasad kita, ya ayyuhal jasad, ya ayyuhal jasad al-mutmain, tapi Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka setiap apa yang telah kita lakukan di dunia ini, pada akhirnya jiwa kita akan melewati perjalanan yang cukup panjang, hingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan antara ruh ataupun jiwa kita dengan jasad kita, sebagaimana yang direkam di dalam surat At-Takwir. Allah menyampaikan wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa dikembalikan kepada tubuh-tubuhnya, saat itulah padang mahsyar menunggu kita, dan kita bertemu kembali dengan jiwa kita membawa apa yang telah kita bekali pada hari ini. Maka mari pada kesempatan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini, kita berusaha untuk menjaga kebersihan jiwa kita. Kita menjaga kekuatan jiwa kita. Kita berusaha untuk menjaga kesehatan pikiran kita. Dan ini sedikitnya ada beberapa langkah agar kita memiliki kesehatan dan kekuatan jiwa. Yang pertama yang kita sebut dengan al-ilajul imani. Bagaimana berusaha kita untuk membersihkan jiwa kita dengan pendekatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan bagaimana selama ini kita punya hati ataupun jiwa, kita tancapkan keimanan kita. Apakah dari sumber-sumber yang benar? Apakah dari tempat-tempat yang benar? Apakah dari informasi-informasi yang benar? Jikalau kita selama ini telah menancapkan keimanan ke dalam hati kita dari orang-orang yang soleh, dari hadis-hadis Rasul, dari ayat-ayat Al-Quran, maka barangkali keimanan yang tertancap di dalam diri kita adalah keimanan yang benar. Dan keimanan yang benar inilah yang akan menguatkan jiwa-jiwa kita dalam setiap langkah kaki kehidupan. Namun jikalau hari ini kita tidak pernah memperhatikan bagaimana menanamkan dan menancapkan keimanan di dalam diri kita, kita menanamkan dan meyakinkannya melalui hanya informasi-informasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita menghadap Allah, sedangkan keimanan kita ternyata dari sumber yang salah? Bukankah itu menjadikan sebuah kerugian yang menyesalkan? Pendekatan yang kedua, bagaimana kita membangun jiwa kita agar menjadi jiwa yang kuat dan kokoh, yang kita sebut dengan al-ilaju bil ibadat. Kita selalu berusaha untuk memperbaiki jiwa-jiwa kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan tuntunannya. Salat-salat kita jaga, zikir-zikir kita jaga, bacaan Quran kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara ini kita mampu menumbuhkan jiwa kita menjadi jiwa yang kuat dan kokoh. Yang ketiga, al-ilaju bisuluki aw bil akhlaq. Kita harus berusaha bagaimana untuk membersihkan jiwa kita
dari hal-hal yang tidak kita inginkan dengan suluk yang baik atau akhlak yang baik, sikap yang baik. Karena dengan cara itulah mudah-mudahan kita mendapatkan jiwa kita tumbuh dengan kokoh dan baik. Maka ketika hari ini kita merasakan begitu banyak ujian yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau jiwa kita saat ini tumbuh dengan kokoh, maka semua ujian yang Allah berikan hanya menjadikan peningkatan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan hal-hal yang seperti ini dan kemudian kita tidak mempersiapkan jiwa kita dengan baik, maka kita khawatir jiwa-jiwa kita menjadi rapuh dan kerdil. Bahkan banyak di antara mereka yang frustasi dan putus asa sehingga mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanamkan kembali kepada anak-anak kita, istri kita, dan orang-orang yang kita cintai pembangunan jiwa-jiwa mereka yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fi kulli waqtin wa hinin la'allakum tuflihun. Hidup kita hanya sementara. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita ada potensi keburukan dan kebaikan di dalam diri kita. Tapi Allah memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan jiwa kita, dan Allah melarang kita untuk menghinakan jiwa kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena bagaimanapun setiap jiwa yang hidup pada akhirnya mereka akan mendapatkan kematian. Dan kematian itulah saat dimana Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita, bagaimana selama ini kita merawat jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita, hingga kita selalu menjaga jiwa dan jasad kita dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun situasinya, apapun yang terjadi. Karena sesungguhnya hidup kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin fil awwalin wa salli 'ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimiss salat.